Vaksin bisa? Dicoba. Saya Sumanto sudah divaksin gitu. Bilang. Ya, saya Sumanto sedang berobat. Saya sudah vaksin. Saya sudah vaksin. Yakin sumpah. Ayo, Bilang dong. Saya Sumanto sedang divaksin gitu. Bilang. Saya Sumanto sedang berobat. Di syuting ada suratnya. foto dulu, bareng-bareng. Mbak, tolong Mbak. Seorang lelaki bernama Sumanto buat geger tahun 2003. Sumanto adalah seorang yang dikenal karena kasus makan mayat. Pada awal tahun 2003, namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya karena masalah ekonomi. Ia mengaku telah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972 dari pasangan Nuryadi Karta dan Samen. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Mariati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pelumutan 1 dan ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak Badung mulai terlihat pada periode ini, meski ia masih tetap mampu lulus sekolah dasar. Niatnya untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang karena nilai Ebtanas Murni atau NEM yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 di SD Negeri Pelumutan 2 dan ia lulus setahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya berjarak 3 km dari rumah, memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pulang pergi setiap hari. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah menggembala kambing dan mencari rumput, dan pada sore harinya ia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Malam hari dihabiskannya dengan menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Periode ini ditandai dengan kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah ini mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangga mereka satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Sumanto memiliki 2 orang mantan istri. Ia bertemu istri pertamanya, Sutrimah, saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrimah, ia menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampung yang juga bekerja di perusahaan tebu tempat kerja Sumanto. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah lagi, ia menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi, dan pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Pada 11 Januari 2003, Sumanto membuat heboh seluruh Indonesia karena ia melakukan pencurian dan praktik kanibalisme terhadap mayat yang diketahui bernama Mbok Rinah. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, akhirnya Sumanto berhasil ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Ia juga mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat lain saat ia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun, tetapi dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006
yang bertepatan dengan hari Idul Fitri setelah beberapa kali mendapatkan remisi. Ia kemudian ditampung di rumah rehabilitasi An-Nur Bung Karno, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak mau menerima kembali Sumanto untuk pulang ke desanya. Ia melakukan pencurian mayat dan juga memakannya, selayaknya mengolah daging pada umumnya. Kepercayaannya kala itu, tindakan kanibalisme memberinya kekuatan batin supranatural. Selain itu, Sumanto mengeringkan organ vital mayat curiannya dan dijadikan sebagai jimat kalung. Para pakar beranggapan bahwa Sumanto mengidap sakit jiwa, sehingga setelah dijatuhi hukuman selama 5 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2006, Sumanto ditampung di rumah rehabilitasi. Hingga saat ini, Sumanto masih dirawat di Yayasan An-Nur milik KH Supono Mustajab, Desa Bung Karno, Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Saat ini, warga di kampung halaman Sumanto sudah tidak mau menerimanya lagi. Kondisinya mulai membaik. Sumanto kini sudah bisa berbaur dengan masyarakat dan kerap diajak keluar kota, bahkan keliling luar negeri oleh Haji Supono. Sumanto yang kini menghuni panti rehabilitasi mental Supono Mustajab, Desa Bung Karno, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, juga telah mendapatkan vaksin COVID-19. Ia bersama penghuni panti lainnya menjalani vaksinasi pada Sabtu 28 Agustus 2021. Dalam video yang beredar di media sosial, vaksinasi terhadap Sumanto dipenuhi gelak tawa para tenaga kesehatan atau nakes dan orang-orang di sekitarnya. Pasalnya, ketika diarahkan untuk mengatakan saya Sumanto sudah divaksin, Sumanto justru berkata, saya Sumanto sedang berobat. Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga, Hanung Wikantono mengatakan, Sumanto divaksin menggunakan vaksin jenis Sinopharm. Vaksin, bisa? Dicoba. Saya Sumanto sudah divaksin gitu. Bilang. Ya, saya Sumanto sedang berobat. Saya sudah vaksin. Dadar. Saya sudah vaksin. Yakin semua. Ayo. Bilang dong. Bilang dong. Saya Sumanto sedang divaksin gitu. Bilang. Saya Sumanto sedang berobat. Di syuting ada sorotnya dalam Foto dulu, foto bareng-bareng. Mbak, tolong Mbak.